Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Esra, Natalia Rambe, Salisa Lisa, Dina Juliantika, Rizky Hidayatullah akan mempresentasikan mengenai pengaruh kompetensi, kompensasi, dan keputusan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT SKF Sejahtera. Slide pertama akan dibacakan oleh Esra. Oke, di sini ada landasan teori. Untuk memberikan suatu kajian teoritis bagi kepentingan analisis pemecahan masalah, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa teori yang berhubungan dengan kompetensi, kompensasi, dan kepuasan kerja karyawan PT SKP Sejahtera sebagai dasar untuk pembahasan masalah yang dihadapi oleh perusahaan merupakan pokok pembahasan makalah ini. Di sini ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen terdiri dari 6 unsur, yaitu man, money, method, material, mechanics, dan market. Unsur man, manusia ini berkembang menjadi suatu bidang manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia, atau disingkat MSDM, yang merupakan terjemahan dari manpower management. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Kasmir menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pengolahan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karir, keselamatan, dan kesehatan, serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan menyatakan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan yang terakhir, pemberhentian. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Schuler et al. Dalam Badria, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki tingkat produktivitas. 2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Dan yang terakhir, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Di sini ada pengertian kompetensi. Kompetensi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kerja. Kompetensi sangat penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya kompetensi, perusahaan dapat menentukan standar pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja, serta seseorang atas bidang tertentu yang digunakan saat melakukan rekrutmen calon karyawan maupun saat melakukan seleksi untuk keperluan promosi karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina. Pengertian kompetensi. Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata kompeten, yaitu yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seseorang, pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Jenis kompetensi itu sendiri menurut Unandar dalam Oktavina 2018, kompetensi dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu ada kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi spiritual. Kompetensi. Salah satu tujuan utama dari seseorang untuk bekerja adalah karena ingin memperoleh sejumlah penghasilan atau yang dikenal dengan nama kompensasi. Di samping tujuan lainnya, bagi perusahaan menyediakan kompensasi yang layak merupakan suatu keharusan. Besarnya balas jasa telah ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya balas jasa atau kompensasi yang akan diterimanya. Biasanya kompensasi mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan termasuk keluarganya. Pengertian kompensasi sendiri menurut Sutrisno menyatakan kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM
karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam lingkungan kerja. Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi kinerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Menurut pengabaian dalam Trisna mengemukakan kompensasi dapat didefinisikan sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Kebijakan aturan pemberian kompensasi oleh tiap-tiap perusahaan relatif sama. Satu, pengertian kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performs atau actual performs yang bisa disebut prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Menurut Mangkunegara, menyatakan bahwa kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja, berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ada dari pegawai di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Mangkunegara, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu sebagainya. 1. Faktor kemampuan atau ability. Secara psikologis, kemampuan terdiri dari A. Kemampuan potensi atau IQ, B. Kemampuan reality atau college plus skill, 2. Faktor motivasi atau motivation. Motivasi diartikan sebagai suatu sikap atau attitude dipimpin dan karyawan terhadap situasi kinerja di lingkungan organisasi mereka yang bersifat positif atau pro terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebagainya. Jika mereka bersikap negatif atau kontra terhadap situasi kerjanya, akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola pemimpin kerja, dan kondisi kerja. Hubungan kompetensi terhadap kinerja karyawan, Spencer dalam Trisno, kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Berdasarkan definisi tersebut, mengandung makna kompetensi adalah sebagai kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaannya. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya, yaitu Rizky. Baik, dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik, serta sikap kerja, bentar. Sorry. Bentar. Ya, Ini materinya belum gue. Ya udah nggak bisa, Riz. Atau enggak, ntar saya ngedit. Bentar dulu. Melakukan. Ntar dulu. Saya. Dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik, serta sikap kerja baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Karena dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk yang diberikan perusahaan. Pada dasarnya kinerja seorang merupakan hal yang bersifat individu, karena masing-masing karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dengan memiliki secara konseptual terhadap pengaruh antara kompetensi dengan kinerja karyawan. Selanjutnya ada hubungan kompetensi terhadap kinerja karyawan. Water dan Davis dalam Wibowo 2016-289, benar kan ya? Mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima pekerjaan sebagai tukang atas kontribusinya kepada organisasi, kontribusi yang
dimaksudkan adalah kinerja yang diberikan karyawan pada perusahaan yang dapat menentukan besarnya kompensasi yang diterima sesuai dengan kinerja, meskipun kompensasi bukan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kinerja, akan tetapi dilakukan bahwa kompensasi merupakan salah satu faktor hubungan keputusan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi mutakhir yang dilakukan Fidan K. Goyal dan Chul W. Park dalam Busron 2018-102 yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi, jika perusahaan kerja meningkatkan, maka kinerja karyawan akan meningkatkan pula. Sebaiknya jika perusahaan kerja menurun, maka kinerja karyawan juga akan menurun. Ketika perusahaan hendak meningkatkan kinerja karyawan, maka perusahaan tersebut tidak boleh mengambil keputusan kerja karyawan yang ada. Dan menurut Avandi dalam Henro 2018 menyatakan bahwa keputusan kerja menyebabkan peningkatan kinerja, sehingga pekerja yang puas akan lebih produktif dalam bekerja. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh dalam kinerja. Karena apabila karyawan merasa tidak puas terhadap kinerjanya, maka akan menyebabkan penurunan kinerja. Dan selanjutnya, hasil uji validitas, reliabilitas, regressi linear berganda, dan uji korelasi berganda. 1. Koefisien kolerasi. Ini tabelnya ya? Contoh tabelnya. Dan kesimpulannya, pengaruh variabel kompetensi berpengaruh potensi positif dan signifikan karena nilai signifikasinya di bawah 0,05, yaitu 0,00 atau 0,05. Intinya signifikan namun tetap berpengaruh positif dalam kategori cukup tinggi. Selanjutnya juga ini ada tabel uji validitas. Kesimpulannya, pengaruh variabel kompensasi X2 berpengaruh potensi positif dan signifikasi karena nilai signifikannya di bawah 0,05, yaitu 0,00 atau 0,05. Intinya signifikan namun tetap berpengaruh positif dan kategori cukup tinggi. Baik, selanjutnya. Masih gua. Halo. Oke, lanjut Seli. Slide-nya tolong. Ini udah. Udah. Uji validitas X3, tabelnya tertera di bawahnya. Kesimpulan, pengaruh variabel kepuasan kerja X3 berpengaruh potensi positif dan signifikasi karena nilai signifikasinya di bawah 0,05, yaitu 0,00 sampai dengan 0,05. Intinya signifikasikan, namun tetap berpengaruh positif dan kategori cukup tinggi. Slide selanjutnya. Uji reliabilitas. Kesimpulan, variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh positif dan signifikasinya adalah 0,00 sampai 0,05. Kemudian nilai korelasinya dalam kategori tinggi atau cukup tinggi. 2. Regresi linear berganda. Tabelnya tertera di bawahnya. Kesimpulan, signifikasi 0,05, 0,000 sampai 0,05 berarti signifikan. Freetung
10,460 sampai F tabel 4,210. Tidak adanya pengaruh dan signifikan. Ini udah ya. Tiga koefisien uji determinasi. Kesimpulan, variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh sebesar 54% terhadap variabel Y 0,547 kali 10 X kali 100 sama dengan 54%. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, belibet ya.